The good news, Gereja Impact Community Indonesia akan mengadakan ibadah tatap muka atau ibadah onsite mulai hari Minggu tanggal 7 Agustus. Minggu pertama bulan Agustus jam 10 pagi waktu Sebagian Barat di Santika Hotel Kelapa Gading. For more info, Anda bisa menghubungi kami atau Anda bisa memfollow Instagram impactcommunityindonesia.id. Dan pastikan Anda datang sebelumnya karena tempat terbatas, dan pasti saya percaya kita akan betul-betul mengalami lawatan Tuhan secara langsung dan juga kami bisa berjumpa dengan saudara. Kami nantikan kehadiran saudara. Jadi kalau kita senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau judul khotbah dengan tema ciri calon pasangan yang bertanggung jawab. Suatu topik yang penting bagi kamu yang sedang mencari pasangan hidup, supaya kamu jangan menyesal setelah menikah. Salah satu ciri pasangan yang bisa kamu andalkan untuk membangun sebuah hubungan adalah pasangan yang memiliki sifat bertanggung jawab. Dengan pasangan yang bertanggung jawab, kamu tidak perlu khawatir akan merasa terabaikan, merasa dikecewakan. Pasangan yang bertanggung jawab juga merupakan tipe pasangan yang bisa membahagiakan kamu. Bukan berarti dia yang bertanggung jawab atas kebahagiaanmu, tapi sikap-sikapnya yang penuh tanggung jawab akan memberimu ketenangan, rasa aman, kebahagiaan dalam hubungan dengan dia. Pasangan yang bertanggung jawab juga sangat ideal untuk jadi pendamping hidup Anda. Bersamanya kamu tidak akan dibiarkan merasa berjuang sendirian. Bertanggung jawab adalah salah satu kriteria penting bagi perempuan dalam memilih laki-laki, sebab setelah menikah nanti laki-laki akan menjadi pemimpin bagi kamu dan kamu wajib mematuhinya. Tidak bisa dibayangkan jika Anda menikah dengan laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Apa jadinya nanti hidup dan rumah tanggamu ke depan? Bertanggung jawab adalah salah satu kriteria penting bagi laki-laki dalam memilih perempuan. Sebab setelah menikah, perempuan akan menjadi penolong bagi kamu yang melengkapi dan menguatkan kamu. Tidak bisa dibayangkan jika Anda menikah dengan perempuan yang tidak bertanggung jawab, maka kamu jadi repot, merasa kurang, mengalami kesukaran yang besar. Kamu perlu memilih pasangan yang kata-kata dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Makanya sebelum kamu memutuskan menikah, pastikan pasanganmu adalah orang yang bertanggung jawab, sehingga kamu menikah bukan karena faktor kepepet atau faktor karena suka parasnya. Seperti apa sih pasangan yang bertanggung jawab bagi saudara? Nah, saya mau bagikan pada kita semua ciri calon pasangan yang bertanggung jawab. Tanda daripada pasangan yang bertanggung jawab. Yang pertama, memiliki skala prioritas. Setiap orang mempunyai peran dalam hidupnya sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial. Setiap hari kita dikelilingi oleh orang-orang yang harus kita temui atau kita layani, serta dipenuhi berbagai kegiatan yang harus kita kerjakan. Kita sering diperhadapkan dengan banyak hal yang tidak mungkin kita bisa lakukan semua. Kita sangat terbatas dalam waktu, tenaga, pikiran, dan kemampuan. Maka kita dan calon kita perlu membuat skala prioritas agar hidup kita menjadi teratur dan indah untuk dijalani. Caranya menjadi bertanggung jawab adalah dengan membuat skala prioritas. Dia akan menjalankan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Dia harus rela memilih salah satu dan meninggalkan yang lain. Dia harus mau mengutamakan yang penting dan yang kurang penting. Urutan prioritas hidup yang saya mau bagikan pertama adalah Tuhan. Tuhan harus menjadi tempat pertama di dalam skala prioritas hidup kita. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 38. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Alkitab menjelaskan bahwa mengasihi Tuhan harus menjadi prioritas utama. Dan pertama, Tuhan adalah sumber kekuatan. Segala keberhasilan dalam kehidupan seseorang didapatkan ketika dia menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Sebab firman Tuhan berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua ditambahkan." Kalau kita dan calon kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidup ini, maka kita akan berjalan dalam kemenangan, anugerah, kekuatan, dan kemudahannya. Orang yang bahagia adalah orang yang mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Yesus mengajarkan hukum yang terutama, dan yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Yesus mengajarkan hukum yang terutama dan pertama adalah memproteskan Tuhan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Berarti kalau ada hukum perdana dan terutama di dunia ini, pasti juga ada dosa terutama dan perdana di dunia ini. Apa itu dosa terutama dan perdana di dunia ini? Yaitu tambahkan kata tidak di depan kasih. Tidak mengasihi Tuhan adalah dosa terutama dan pertama di dunia ini. Tidak memprioritaskan Tuhan adalah dosa utama dan pertama di dunia ini. Masih ingat ketika Adam, manusia pertama diciptakan oleh Tuhan, tidak lagi memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Ia mulai tergoda dengan iming-iming iblis, sehingga akhirnya dia menomorduakan kepentingan Tuhan dan menomorsatukan kepentingannya dengan mengambil buah terlarang yang dia tidak boleh makan. Beda dengan Yesus yang memprioritaskan kehendak Allah saat dia puasa 40 hari. Iblis datang di hari ke-40, bukan iblis datang di hari ke-39 atau 38, karena Yesus lemah dalam keadaan di hari ke-40 dia berpuasa. Dia datang untuk mencoba Yesus agar dia memutarbalikkan skala prioritas Yesus, menjadikan ambisi pribadi di atas kehendak Bapa. Tetapi Yesus menolaknya karena bagi Yesus, Yohanes pasal 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Allah yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jika calonmu tidak lagi mengutamakan Tuhan, maka kita akan jadi repot untuk memantau, mengingatkan, dan menjaga 24 jam 7 hari. Tapi kalau pasanganmu takut akan Tuhan, dia akan selalu melakukan hal yang benar, sekalipun tanpa diawasi. Dia akan melakukan yang benar dan bukan yang tidak benar. Dia akan setia dan menghindari perselingkuhan. Dia akan lebih sabar dan tidak mudah emosional. Dia akan selfless dan bukan selfish. Dia akan rendah hati dan tidak sombong. Dia akan terus kuat dan tidak mudah menyerah. Jika pasanganmu lebih memprioritaskan Tuhan daripada kepentingannya. Urutan yang kedua dalam skala prioritas hidup ini yaitu keluarga. Kalau kita mengutamakan Tuhan, maka kita juga pasti mengasihi keluarga. Kalau pasanganmu mengutamakan Tuhan, maka pasanganmu pasti akan mengasihi keluarganya juga. Dan kalau dia tidak mengasihi keluarganya, maka dia akan kesulitan untuk mengasihi kamu dan mengasihi keluarga kamu. Wow, 1 Timotius 3 ayat 5. Jika seseorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Wow, jika gagal seseorang mengatur rumah tangga, maka gagal juga dia mengelola organisasi. Jika seseorang berhasil mengatur keluarga, maka dia akan berhasil juga mengelola pekerjaan, usaha, pelayanan, dan lain sebagainya. Jadi basic untuk bisa berhasil dalam organisasi, dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, bahkan dalam usaha, harus berhasil dulu dalam keluarga. Kalau keluarga kita baik-baik, maka pekerjaan, usaha, pelayanan juga akan baik-baik. Tetapi kalau keluarga kita tidak baik, maka pekerjaan, usaha, dan pelayanan kita juga tidak baik. Jika pasanganmu tidak mengerti prioritas, maka dia akan lebih mengutamakan temannya, ambisinya, pekerjaannya, dan lupa mengurus keluarganya. Kita bisa jadi repot, bisa nangis-nangis bombay dengan menikah dengan seseorang yang melupakan dan mengabaikan keluarga, yang mengutamakan hobinya. Pada akhirnya semua akan kembali kepada keluarga. Waktu kita susah, saat teman-teman tidak bisa bantu, pasti kita akan kembali meminta tolong sama keluarga. Seperti anak bungsu yang minta warisan kepada ayahnya dalam Lukas 15 ayat 11-32. Begitu dia punya banyak harta, maka banyak temannya. Begitu dia punya banyak harta, maka banyak pacarnya. Tetapi begitu hartanya habis, maka pacar dan teman-teman yang mulai meninggalkan dia. Tinggal sebatang kara di negeri asing tanpa ada keluarga dan teman. Sampai dia susah makan jadi gembel. Dan kemudian dia berpikir, di rumah ayahku para pegawai tidur dalam keadaan perut kenyang, sedangkan aku di sini tidur dalam keadaan perut lapar. Lebih baik aku kembali ke rumah orang tuaku. Sekalipun aku tidak lagi dianggap anak, tapi hidupku jauh lebih layak daripada tempat ini. Dan begitu dia kembali ke keluarganya, maka keluarganya lihat dari jauh lari dan memeluk anak muda ini, menerimanya, lalu menolongnya, memulihkan keadaannya, memberi dia makan, jubah baru, cincin baru, sepatu baru, dan diangkat kembali menjadi anaknya. Dari perumpamaan anak bungsu hilang ini, Yesus sedang memberitahu untuk kita lebih memprioritaskan keluarga daripada harta atau teman-teman. Karena pada akhirnya kita akan kembali untuk meminta tolong kepada keluarga. Begitu teman-teman kita mulai angkat tangan. Waktu kita sakit, tidak bisa bangun dari ranjang. Yang mengurus kita bukan teman,
Teman hanya datang, besuk, doakan, kasih makan, hadiah. Tapi yang ngurus kita A sampai Z, sampai kurang tidur. Bukannya teman tapi keluarga. Bahkan yang membersihkan kotoran kita, bukannya teman tapi keluarga. Tidak usah jauh-jauh, waktu kita kena COVID, mana ada teman yang mau mengorbankan dirinya untuk mengurus kita. Mijetin kita, ngerokin kita, kasih obat buat kita, kasih makan buat kita. Tapi banyak pasangan, anak-anak, dan bahkan orang tua mereka yang rela mengorbankan dirinya demi merawat kamu. Supaya kamu jangan tambah menderita, supaya kamu cepat sembuh. Agar kamu tertolong. Penting untuk kita cari pasangan yang mengerti untuk mengurus keluarga. Dan bukan senang-senang saja. Karena banyak orang yang kecewa melihat pasangannya tidak mengurus keluarganya. Tapi lebih mengurus media sosialnya, hobinya, kepentingannya. Dia bukan pasangan yang bertanggung jawab. Urutan yang ketiga dalam skala prioritas yaitu pekerjaan atau studi. Setelah Tuhan dan keluarga, maka skala prioritas kita adalah pekerjaan atau studi bagi seorang pelajar. Jika pasangan kita lebih memprioritaskan hobinya daripada studinya, maka dia bukan orang yang bertanggung jawab. Dia tidak akan lulus kuliah. Kamu jangan menikah dengan orang yang gak pernah lulus. Walaupun dapat kesempatan, biaya sekolah. Itu karena dia malas. Dia gak lagi memprioritaskan bahwa pekerjaan merupakan hal yang penting. Hobi lebih penting daripada pekerjaannya. Suatu ketika ada seorang mahasiswa yang membuka laptop untuk mengerjakan tugasnya. Ia pun membuka situs yang mendukung tugasnya di internet. Tapi ketika muncul iklan film yang belum pernah dilihat, ia mendownload dan menonton film itu sampai larut malam. Sementara tugasnya belum dikerjakan sama sekali. Ia harus membayar harga, harus bergadang, ngantuk-ngantuk, dan hasilnya pun tidak jadi maksimal. Sama kalau pasanganmu sudah kerja, tapi dia lebih memprioritaskan hobinya, maka dia akan lebih banyak mengeluarkan uang daripada menghasilkan uang. Jadi carilah calon pasangan yang bertanggung jawab pada pekerjaan atau studinya. Dia layak diperjuangkan. Urutan yang keempat dalam skala prioritas hidup seseorang itu pribadi. Setelah Tuhan, keluarga, pekerjaan, maka me time atau hobi atau pribadinya bisa jadi skala prioritas berikut. Anda bisa pakai waktu untuk olahraga, beristirahat, main, untuk keseimbangan hidup, untuk refreshing, untuk bisa enjoy. Sebab kalau waktu ini kita pakai terus kerja secara terus menerus, tidak ada waktu untuk istirahat, maka kesehatan kita jadi tidak baik. Seperti saya sejak pandemik, kerjanya duduk terus, kurang bergerak. Timbangan saya naik 10 kilo gara-gara tidak menjalankan waktu me time untuk berolahraga. Tapi pada saat ini saya sedang ada di Sydney, Australia, saya banyak waktu untuk bergerak. Maka timbangan pun menurun secara perlahan demi pelan. Penting untuk kita mencari pasangan yang bertanggung jawab untuk menjaga kesehatannya juga. Kalau tidak, dia akan jadi orang yang punya banyak sakit penyakit dan kamu akan repot untuk ngurusnya. Jadi, ciri calon pasangan yang bertanggung jawab memiliki skala prioritas. Yang kedua, ciri calon pasangan yang bertanggung jawab selalu menepati janji. Pasangan yang bertanggung jawab akan selalu menepati janji. Kau bisa melihat hal ini dengan mudah karena perbuatannya akan selalu sejalan dengan perkataannya. Jika perbuatannya tidak sejalan dengan perkataannya, maka dia bukanlah pasangan yang bertanggung jawab. Karena janji bukan untuk di-show off, dipamerkan, tapi janji untuk dibuktikan. Seseorang yang selalu menepati janji tidak akan membuat kamu mudah kecewa. Sebab kalau dia sudah berjanji, dia tidak akan membuat kamu jadi ragu-ragu lagi. Karena kamu bisa memegang kata-katanya. Pada saat menikah, biasanya setiap pasangan sudah berjanji. Suka maupun duka akan bersama-sama. Kaya maupun miskin akan bersama-sama. Sehat maupun sakit akan tetap bersama-sama. Jika mereka berpegang dengan janji nikah mereka, maka hal ini akan membuat pernikahan mereka menjadi solid dan harmonis. Wow, salah satu cara melihat kadar tanggung jawab seseorang apakah setiap ucapannya sejalan dengan perbuatannya atau tidak. Jika perbuatannya tidak seperti apa yang dia ucapkan, bagaimana mau dibilang ia seorang bertanggung jawab kalau pada kata-katanya sendiri dia seringkali lalai. 1 Yohanes 3:16. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Wow, tanda seseorang yang mengasihi kita, dia bukan saja hebat dalam kata-katanya, tapi hebat melakukan apa yang dikatakannya. Tanda seorang mengasihi, dia bukan pintar berjanji, tapi bisa membuktikan janjinya. Ada begitu banyak orang menjadi kecewa dan tawar hati karena pasangannya sudah berjanji berkali-kali, tapi masih saja mengulangi kesalahan yang sama.
Seperti baru-baru ini kami konseling dengan salah seorang pasangan muda yang mana suaminya selingkuh, sudah diampuni oleh istrinya, selingkuh lagi kali kedua, diampuni lagi sama istrinya, lalu selingkuh lagi kali ketiga, dan sampai memiliki anak dari selingkuhannya. Maka istri dan keluarganya sudah tidak bisa lagi menerima lagi, karena ia telah menyia-nyiakan kasih karunia yang diberikan oleh pasangannya. Nah, kalau calonmu sekarang ini belum menikah, sudah sering kali ingkar janji, sering kali buat kesalahan yang sama, dan juga tidak lagi berubah, boleh kamu pertimbangkan hubunganmu dengan dia. Jangan sampai Anda menikah dengan orang yang tidak punya nilai, mulut dan perbuatannya tidak sejalan. Jadi, ciri calon pasangan yang bertanggung jawab selalu menepati janji. Yang ketiga, ciri calon pasangan yang bertanggung jawab mampu berespon benar saat sedang mengalami pressure atau tekanan. Dia akan berespon benar ketika menghadapi setiap masalah yang menimpanya. Tidak ada niat lari, apalagi sampai lari betulan. Dia siap menyelesaikan setiap masalah. Dia akan tenang mencari jalan keluar, sesulit apapun hal yang dihadapinya. Orang yang lari dari masalah bukanlah orang yang bertanggung jawab. Orang yang lari dari masalah bukanlah orang yang bisa menyelesaikan masalah, malah membuat keadaan lebih buruk dari sebelumnya. Coba ketika Anda buat salah, Anda langsung cepat minta maaf dan bertanggung jawab untuk memperbaiki kelakuan Anda, maka masalah Anda akan cepat terselesaikan. Reaksi Anda terhadap tekanan akan menentukan kemenangan Anda. Jika Anda bereaksi benar saat menghadapi masalah, maka Anda memiliki peluang untuk menang. Seperti Daud ketika mau dibunuh oleh Saul, Saul membencinya. Saul berusaha untuk menyingkirkannya. Daud bereaksi menghindar agar tidak menciptakan penumpahan darah. Padahal kalau Daud dan Saul bertempur, jelas Daud lebih unggul dari Saul. Karena putri-putri Yerusalem sempat menyanyikan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, sedangkan Daud mengalahkan berlaksar-laksar, artinya puluhan ribu. Ditambah-tambah track record Daud sudah jelas. Sementara Raja Saul takut sama Goliat, sedangkan Daudlah yang berani berhadapan dengan Goliat dan sanggup mengalahkan Goliat. Tapi ketika Saul mau membunuh Daud, Daud mengalah, menghindar, lari. Sekalipun Daud sudah beberapa kali dapat kesempatan untuk membunuh Saul, tapi Daud tidak melakukannya karena Daud berespon benar. Walaupun sedih, sakit dan perih, tapi dia tetap melakukan hal yang benar kepada pemimpinnya yang jahat sama dia. Maka Tuhan sendiri yang menyingkirkan Raja Saul dan mengangkat Daud menjadi raja menggantikan Saul. Tugas kita adalah bereaksi benar. Selebihnya serahkan sama Tuhan, karena pembalasan bukan hak kita, tetapi hak Tuhan. Reaksi Anda terhadap tekanan akan menentukan kemenangan Anda. Sebaliknya, jika Anda bereaksi salah, sekalipun Anda benar, maka Anda akan berpeluang melahirkan masalah baru. Hanya karena berbeda cara mencat pasta gigi, suami dan istri ribut sehingga suasana rumah menjadi tidak nyaman. Hanya karena istri telat masak, kita ngomel-ngomel, tidak karu-karuan karena merasa lapar, dan istri lupa atau terlambat memberikan penyajian makanan. Hanya karena terjebak macet, orang lain pun jadi terimbas. Kamu ikut marah-marahin dia. Hanya karena pacarmu tidak membalas WA-mu, engkau jadi marah-marah gak karu-karuan. Richard Carlson dalam buku yang berjudul Don't Sweat the Small Stuff, jangan memusingkan hal-hal sepele, berkata, semakin Anda sering mempersoalkan atau membesar-besarkan masalah yang ada, hidup Anda akan jadi terasa lebih berat dari beban yang Anda pikul. Matius pasal 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular tapi tulus hatinya seperti merpati. Ular kalau ada batu dia nggak tabrak, dia coba hindari. Jadi dia tahu mana yang perlu dilawan dan mana yang tidak perlu dilawan. Jadilah orang yang pintar menyelesaikan masalah dan bukan menjadi pembuat masalah. Jangan jadi troublemaker tapi peacemaker. Troublemaker tipe orang yang suka membuat masalah dari yang tadinya tidak ada masalah. Troublemaker tipe orang yang suka membuat masalah kecil jadi besar. Sadarilah, masalah yang kecil itu gampang kita kendalikan, gampang kita kontrol. Tapi masalah kalau udah besar, dia yang kontrol kita, dia yang kendalikan kita. Hidup ini sudah susah. Jangan cari pasangan yang suka menjadi troublemaker. Anda akan jadi bulan-bulanannya masalah. Tapi carilah pasangan tipe peacemaker. Peacemaker adalah tipe orang yang suka membuat masalah besar jadi kecil, masalah kecil jadi beres. Orang akan sangat menghargai kalau kita itu bisa pintar menyelesaikan masalah.
Orang akan merasa lega kalau kita datang dengan membawa solusi. Bukan hanya cuma problemnya. Orang dibayar mahal bukan karena orang itu pintar menemukan masalah. Orang dibayar mahal karena orang itu pintar menyelesaikan masalah. Kenapa kita datang ke dokter? Karena dokter bukan hanya pintar mendiagnosa penyakit kita atau menemukan masalah penyakit kita, tapi dia pintar juga menyelesaikan masalah sakit penyakit kita. Jika dokter tersebut tidak bisa menyelesaikan masalah penyakit kita, maka kita tidak sungkan-sungkan mencari dokter yang lebih pintar sekalipun bayarannya lebih mahal. Berarti jika hubungan Anda dengan pasanganmu mau semakin baik, maju, solid, harmonis, bahagia, Anda cari pasangan yang pintar menyelesaikan masalah dan bukan tukang membuat masalah. Suka hidup dalam kekudusan dan bukan suka bikin dosa. Suka berdamai dan bukan suka konflik. Ciri-ciri calon pasangan yang bertanggung jawab yaitu mampu berespon benar ketika saat sedang menghadapi tekanan. Jadi kita belajar hari ini ciri-ciri calon pasangan yang bertanggung jawab. Pertama, memiliki skala prioritas. Yang kedua, selalu menepati janji. Dan yang ketiga, mampu berespon benar saat sedang menghadapi tekanan.